bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar pujian dari hatiku hanya untukmu, Tuhan. Biarlah manis kau dengar pujian dari hatiku, Tuhan. Ini sembah kami kepadamu, Bapa. Ini sembah kami kepadamu, Tuhan. Kami kan tetap menyembahmu, kami kan tetap bermazmur bagimu, Tuhan. Selagi nafas kami masih ada, selagi hati kami, Tuhan, tetap menyembahmu. Kami kan terus mengikutmu. Selagi jantung kami tetap berdetak, Yesus, kami kan tetap menyembahmu. Oh Tuhan,
Allah yang hidup. Kami menyembah-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Oh manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kukasihi. Kita bertemu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesempatan ini akan kita manfaatkan untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Tidak ada yang bisa menyentuh hati kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu kecuali pimpinan oleh Roh-Mu yang kudus, Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama membaca di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur, ya, Fatsal 119.
119 ayat 15 dan 27 ya. Nah, tak terus itu panjang sekali. Saya ambil yang mendekati satu sama lain saja ya. Ayat 15 dan 27 dikatakan begini, saudara. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Ayat 27, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu atau perbuatan Allah yang ajaib. Tuhan memberkati kita dengan Roh Kudus yang menolong, memberi mengerti apa yang kita baca ini ya. Aku hendak merenungkan titah-titahmu. Titah-titahmu itu yaitu firman Tuhan ya. Aku hendak merenungkan firman Tuhan dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Ayat 15 ya. Aku hendak merenungkan, saudara-saudara, itu mempunyai arti yang cukup dalam sekali loh, saudara-saudara. Merenungkan itu menurut Alkitab mempunyai arti yang dalam. Bukan saudara misalnya ya, dalam hidup saudara merenungkan hidup, wah nyambet gawe kok susah gini ya, sudah berjerih lelah, hasilnya kok begini. Itu juga merenungkan, tetapi perenungan yang kita renungkan ini dalam tingkat yang terlalu rendah. Nah, kitab suci ini berkata, aku hendak merenungkan titah-titahmu. Bukan merenungkan nyambut gawe kok susah, bukan. Merenungkan titah-titahmu. Itu suatu renungan yang dalam sekali ya. Di dalam bahasa Ibrani disebut Hagah atau mungkin Yunani Shua. Itu betul-betul merenungkan ya? Betul-betul merenungkan. Dalam hal ini, saudara-saudara, untuk penjelasannya, ayat 17 dikatakan, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu. Jadi di dalam merenungkan itu kita harus mengerti ya, petunjuk titah-titahmu. Jadi firmanmu itu aku ditunjuk dengan cara merenungkan yang sungguh-sungguh ya, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Di dunia ini tidak ada perbuatan manusia yang disebut ajaib, itu tidak ada. Perbuatan manusia itu biasa. Apalagi perbuatan jahat itu sudah lebih celaka lagi ya.
tetapi merenungkan titah-titahmu itu kita mendapatkan suatu perbuatan Allah yang ajaib. Misalnya yang kita sering dengar di dalam kitab suci, Tuhan Yesus berkata pada ombak yang besar yang sedang menimpa murid-muridnya, Tuhan bilang, tenang. Ombak itu jadi tenang. Tidak ada di dunia, siapapun di dunia ini yang bisa menenangkan ombak itu, tidak bisa, tidak ada, kecuali Allah sendiri. Ya, waktu Tuhan Yesus sedang berkhotbah di atas bukit, saudara tahu, ada ribuan orang untuk mendengarkan khotbahnya Yesus, sampai mereka lupa makan. Ya, lalu Yesus berkata, kasihan ya, mereka itu mendengarkan firman Tuhan ribuan. Dikatakan laki-laki itu 5.000. Belum perempuan dan anak-anak. Nah, perempuan dan anak-anak itu kan lebih dari 5.000. Jadi puluhan ribu. Semua mendengarkan firman Tuhan dan mereka tidak ada makanan. Tuhan Yesus bilang, siapa yang bawa makanan di sini? Ada seorang anak membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ya, saudara pernah dengar kisah itu? 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Ya, lah itu anak itu membawa untuk dia. Memang itu 5 ketul itu ya cukup untuk dimakan seorang. 5 ketul dan 2 ekor ikan itu cukup untuk dimakan seorang. Lalu Yesus datang bawa kemari, diberkati. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu diberkati. Lalu Tuhan suruh bagikan. Saudara tahu, puluhan ribu orang dikenyangkan. Malahan ada lebih 12 bakul. Saudara, ini yang dikatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, perbuatan Tuhan yang ajaib itu perlu kita renungkan, sebab di dunia ini tidak ada perbuatan yang ajaib. Tidak ada orang yang bisa melakukan satu perbuatan yang ajaib kecuali Tuhan. Itu perlu direnungkan, saudara-saudara. Di sini disebut, aku hendak merenungkan titah-titahmu. Saudara, kita ini anak-anak Tuhan ya saudara. Berapa lama kita ke gereja? Apakah kita sudah banyak merenungkan firman Tuhan? Atau firman Tuhan hanya kita dengar? Sudah itu kita sibuk dengan urusan hidup di dunia ini, kita lupa merenungkan. Tetapi saudara-saudara, kesempatan ini kita akan berkata, Roh Kudus, tolong supaya saya ini bisa
merenungkan firman Tuhan, supaya titah-titah Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu saya nikmati. Sebab kalau tidak begitu ya saudara, kita ini jadi anak-anak Tuhan lantas kita berpikir, apa sih hasilnya menjadi orang Kristen nek ngene-ngene tok ae, ya. Saudara mesti harus merenungkan firman Tuhan yang ajaib, dan keajaiban itu akan terjadi di dalam hidup kita, ya. Baik kekurangan kita diberkati, baik kesakitan kita disembuhkan, baik kita mengalami macam-macam permasalahan, kita atasi oleh karena keajaiban daripada Tuhan. Ya, saudara, oleh sebab itu kita ini harus sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan hanya wis gereja setia, wis cukup memberi persembahan, tetapi kita perlu juga merenungkan. Kalau di dalam bahasa aslinya disebut haga atau su'a, itu berarti pikiran kita ini kita pusatkan, merenungkan, memusatkan kepada Allah untuk mengerti titah-titahnya yang ajaib. Seringkali kita merenungkan, tapi pikiran kita itu masih belayang-belayang, mikir macam-macam, sehingga merenungkan itu tidak ada pemusatan, dan kita tidak bisa mencapai keajaiban yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara, kesempatan yang masih Tuhan beri itu kita manfaatkan betul-betul untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kita hidup tidak terbawa oleh arus dunia yang penuh dengan kesusahan, penderitaan, kesakitan, bahaya, mati. Tetapi kita merenungkan titahnya yang ajaib itu, kita memperoleh damai sejahtera, memperoleh sukacita, memperoleh berkat, rahmat, kasih, dan hidup, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, saudara-saudara, kiranya dengan renungan yang singkat ini, kita minta Roh Kudus, ajarlah saya merenungkan titah-titahmu yang ajaib itu, ya. Puji Tuhan, ayo kita berdoa. Tuhan, Roh Kudus, suatu renungan yang singkat, tetapi Roh Kudus tolong supaya kami betul-betul dalam kondisi merenungkan titah-titahmu yang ajaib. Sebab di dunia ini tidak ada yang ajaib kecuali Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkenan atas doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.